Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Alhamdulillah, Masya Allah. Datang lagi satu WhatsApp dari Binjai, Sumatera Utara. Subhanallah. Dia punya rumah rumah kosong. Punya rumah kosong, tapi punya niat untuk menjadikan rumah tahfiz. Bagaimana caranya? Kemudian setelah saya cek rumah tersebut, perlu dilakukan renovasi. Mohon pencerahannya bagaimana cara merealisasikan rumah tahfiz ini. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman semua, sahabat Ahad Channel dimanapun berada, di tengah hiruk pikuk wabah pandemi ini, gonjang-ganjingnya ekonomi, kemudian berbagai macam peristiwa di dunia ini, yuk terus kita beriman dan beramal soleh. Tingkatkan iman, tingkatkan imun, perbanyak amal soleh. Masing-masing kita akan ditanya di hadapan Allah tentang amal ibadah kita. Nah, mudah-mudahan dengan program 1000 rumah tahfiz ini menjadi pemberat timbangan amal di padang mahsyar nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah buat Ibu Vina yang dia punya rumah kosong. Kemudian alhamdulillah gara-gara melihat channel YouTube ini, kemudian memberikan pertanyaan bagaimana cara merealisasikannya. Alhamdulillah, pertama rumahnya sudah ada, kemudian memang dicek kondisinya. Ada berapa kamar, kemudian keadaan rumah tersebut. Apakah bocor, ataukah listrik lampunya belum nyala. Ini perlu dicek terlebih dahulu sampai layak huni. Jangan sampai kita menyiapkan rumah buat para penghafal Al-Quran tetapi belum layak huni. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, memang disiapkan waktu 3 tahun. Ya, bismillah Pak, selama 3 tahun rumah ini khusus untuk para penghafal Al-Quran. Itu hak guna pakai saja. Silakan, rumah ini tidak akan dikontrakan, tidak akan dijual. Minimal selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, 2024, tidak akan dikontrakan, tidak akan dijual. Ini rumah buat rumah tahfiz saja. Nah, itu alhamdulillah. Sehingga nanti ketika ada ustadz, ada yang ngajar di situ, ya tidak terganggu, tidak rusak niatnya. Ini baru setahun, 2 tahun, rumahnya mau dikontrakan, rumahnya mau dijual, kan tak layak lah, kasihan. Harus sepakat, harus komitmen. Bismillah, kami bersedia selama 3 tahun ke depan rumah ini tidak akan dialihfungsikan, hanya untuk anak-anak menghafal Al-Quran saja. Itu alhamdulillah. Kemudian ada 2 kamar katanya. Nah, 2 kamar ini, pertama kalau ustadznya, gurunya masih bujangan, ini layak dan bisa dipergunakan. Karena mungkin 1 kamar buat khusus ustazahnya, hafiz-hafizohnya, 1 kamar lain untuk santri. Tetapi kalau ustazahnya sudah menikah, dia punya pasangan, maka tolong bedakan kamar mandinya. Jangan sampai 1 rumah 1 kamar mandi. Kemudian dapurnya, dan memang disiapkan sekat. Ini privasi. Kalau rumahnya kecil, kemudian ustazahnya 1 rumah di situ, kan nggak enak nanti sama santrinya, ya. Apalagi rebutan kamar mandi. Nah, ini perlu dijelaskan. Karena pernah pengalaman ketika ustaznya mau ke kamar mandi, tertutup ada santri, ya jadi nggak enak, kurang adab kepada guru, kepada ustaz-ustazah, kepada hafiz-hafizah tersebut. Maka kami sarankan, kalau rumahnya ada 2 kamar, cari ustaz-ustazah yang masih single. Ya. Itu bisa nanti 3 santri, 4 santri, 5 santri, sudah 7 santri pun sudah alhamdulillah. Tapi kalau sudah menikah, ustaz-ustazahnya, kalau tipenya kecil, ya 2 rumah. 1 rumah khusus buat pengajarnya, ustaz-ustazah yang sudah menikah,
Jadi itu ruang tamu. Kemudian satu lagi adalah ruangan untuk santri belajar dan menghafal Al-Quran. Oke. Alhamdulillah, saya mengapresiasi, berterima kasih, bersyukur ada orang-orang yang berniat untuk membuat rumah tahfiz. Alhamdulillah ya, satu demi satu per minggu ada aja WhatsApp dari mana-mana masuk, dia pengen punya rumah tahfiz walaupun tidak ada background pendidikan agama. Ini bersyukur Allah karuniakan niat yang mulia, niat yang bagus, semoga istiqomah, kemudian kokohkan niatnya, jangan sampai gara-gara suatu kendala nggak jadi. Ini banyak yang kami dapati Bapak Ibu yang sudah niat, ternyata udah 2 tahun lalu, sudah 3 tahun lalu, baru kejadian sekarang, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tak lupa saya sampaikan ya bahwa rumah tahfiz yang kita bina ini insya Allah menjadi bekal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang guru ngaji memberikan ilmunya kepada santri, kepada anak-anak dari mulai alif bata, iqra, kemudian tahsin, kemudian tahfiz, subhanallah, juz 30, juz 29, apalagi sampai selesai, itu ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, subhanallah. Yang kedua, amal jariyah, shadaqatul jariyah, ya. Lampunya, rumahnya, listriknya. Ini santri mau belajar di mana? Maka alhamdulillah dengan ada rumah tersebut, ya, jadilah belajar di rumah. Masa dia mau belajar di bawah pohon? Zaman sekarang kan tidak layak kalau belajar di bawah pohon. Sementara banyak rumah bangunan yang kosong. Ketiga, subhanallah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, si santri tadi apalagi yatim duafa, dia menjadi anak kita, ya, anak angkat kita, ya. Siapkan bajunya, siapkan gamisnya, siapkan pecinya, siapkan Qur'annya, makan minumnya, subhanallah. Ini merupakan amal soleh, amal jariyah yang nanti tidak akan berhenti setelah kita meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat dengan ustadz yang ngajar, shadaqatul jariyah, rumahnya, listriknya, lampunya dipergunakan buat orang yang menghafal Quran, subhanallah. Yang ketiga, anak soleh, anak yatim piatu, duafa yang kita bina, mudah-mudahan menjadi amal jariyah. Selama anak tersebut menghafal, selama anak tersebut apalagi nanti menjadi imam, menjadi guru lagi di tempat yang lain, itu pahala yang ngalir kepada yang punya rumah, ngalir kepada para donatur yang istiqomah membina, menjaga para rumah tahfiz Al-Quran. Oke, terima kasih ya. Itu dari Binjai, ternyata dari Binjai, Sumatera Utara. Insya Allah kami ada beberapa kawan di Binjai, nanti akan dihubungi ustazah tersebut untuk survei tempat yang di Binjai, kemudian mudah-mudahan bisa ketemu, kemudian ada pencerahan, ada hidayah, ada taufik. Insya Allah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bermulai dengan niatnya. Ketika niatnya bagus, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera terrealisasi. Yang sudah punya rumah tahfiz, ya kan, lanjutkan, istiqomahkan, terus berjuang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah akan panen. Ya. Yang belum punya, semoga terinspirasi daripada rumahnya kosong, daripada rukonya kosong, diisi oleh jin tomang, jin grogol, suster ngesot. Nah, lebih baik rumah tersebut dijadikan rumah tahfiz Al-Quran. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Dan subhanallah, apabila ada yang berminat membuat rumah tahfiz, silahkan share. Semoga mendapatkan inspirasi dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.